Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 8 April 2021. Bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 24 ayat 35 sampai dengan 48. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit segera kembali ke Yerusalem. Mereka menceritakan kepada saudara-saudara apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tangan dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu kan tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum juga percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Salam sehat untuk kita semua. Kita kembali berdoa untuk saudara-saudari kita yang ada di NTT yang terkena musibah banjir bandang. Semoga mereka senantiasa dikuatkan dalam iman. Dan bagi para korban, senantiasa boleh diampuni karena kerahiman Allah. Mereka boleh mengalami keselamatan. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, bacaan hari ini sambungan bacaan kemarin. Kalau saya boleh kembali berkisah tentang kelompok spiritualitas pendalaman kitab suci Emmaus Journey, saya sungguh melihat dan merasakan buah dari komunitas ini. Mereka yang intim, yang akrab dengan firman Tuhan, sungguh nampak buahnya. Ada yang tabiat hidupnya berubah dari yang pemarah menjadi lebih sabar. Ada yang hidup keluarganya mengalami pemulihan, yang tadinya retak kembali disatukan dan terjadi pendamaian. Ada yang mengalami luka batin dan dipulihkan. Dan masih banyak buah-buah lain yang saya lihat nyata terjadi kepada mereka yang setia merenungkan firman Tuhan.
Tentu, buah-buah rohani itu bukan menjadikan mereka sebagai pribadi-pribadi yang sok suci, bukan. Melainkan menjadikan mereka sebagai pribadi yang mudah sekali untuk berbagi, rendah hati, dan mau melayani. Biasanya, para pelayan yang ada di gereja, ya dari lulusan kursus evangelisasi pribadi atau CAP, atau dari komunitas Emmaus Journey yang dikenal dengan sebutan EJ. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, kedua murid yang mengalami penampakan Yesus di jalan menuju Emmaus segera kembali ke Yerusalem. Mereka mengisahkan kepada murid yang lain bagaimana Tuhan menyertai mereka dalam perjalanan dan memecah-mecahkan roti untuk mereka. Makna kembali ke Yerusalem artinya adalah kembali bersaksi, memberitakan Tuhan yang bangkit. Kembali ke Yerusalem juga merupakan ajakan untuk kita sekalian untuk kembali kepada Tuhan, kembali kepada jalannya yang lurus, dan jangan ragu lagi, sebab Tuhan selalu menyertai kita. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, ketika dua murid yang kembali ke Yerusalem mengisahkan tentang pengalaman penampakan yang mereka alami, tiba-tiba Yesus menampakkan diri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Shalom, damai sejahtera bagi kamu." Yesus meyakinkan para murid dan meyakinkan kita semua untuk tidak takut karena Ia telah bangkit. Dan kita pun diutus untuk menjadi saksi-saksi kebangkitan Tuhan. Menjadi saksi tentu bukan hanya dengan diam, juga bukan hanya dengan sekedar bersuara. Menjadi saksi yang Tuhan mau adalah kesaksian hidup yang nyata. Selamat bersaksi, dan Tuhan memberkati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.